Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 penjualan kredit ingin melakukan perkenalan diri. Saya Zalfa Putri Samira dengan NIM 41121131. Saya Fitri Zarani dengan NIM 4112201141. Perkenalkan, nama saya Sekar Aulia Ayuni dengan NIM 4112201144. Perkenalkan, nama saya Mustika Diana dengan NIM 41221147. Halo, saya Andita Risyana dengan NIM 4112201148. Halo, saya Eri Astriani dengan NIM 41120114. Profil perusahaan. PT Capella Dynamic Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor Honda. Pada awal tahun 1971, Capella didirikan untuk pemasaran sepeda motor Honda di Palembang. Usaha ini kemudian berkembang dan menjadi PT Capella Medan, yang merupakan holding company ataupun induk perusahaan. PT Capella Dynamic Nusantara yang beralamat di Komplek Mahkota Niaga Blok C nomor 1-3, Balai Permai, Kecamatan Batang Kota, merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Capella Medan. Ruang lingkup usaha dari PT Capella Dynamic Nusantara adalah bisnis transportasi. Perusahaan ini melakukan aktivitas penjualan, proses pengiriman, dan pencatatan akuntansi. Selanjutnya ialah struktur organisasi perusahaan. Yang pertama adanya manajer cabang yang menjadi penanggung jawab utama atas segala aktivitas dan kegiatan perusahaan di kantor cabang. Lalu yang kedua ada kepala kantor penjualan yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi semua kegiatan di bidang administrasi dan promosi penjualan sepeda motor Honda. Dia juga bertugas untuk membuat permohonan segala kebutuhan kantor penjualan kepada kantor pusat. Yang ketiga ada kepala administrasi yang bertugas mengontrol dan mengawasi kinerja seluruh bagian administrasi. Kepala administrasi juga membuat laporan pajak perusahaan. Lalu yang keempat adanya kasir yang bertugas menerima uang dari transaksi penjualan sepeda motor Honda, baik penjualan tunai maupun penjualan secara kredit. Namun untuk penjualan secara kredit ini, pembayaran telah dilakukan oleh pihak leasing. Yang kedua, tugasnya menyampaikan dan mengirimkan uang ke kantor pusat pada hari kerja. Lalu yang ketiga, menyimpan bukti berupa dokumen berharga BPKB dan membuat laporan keuangan yang sesuai. Lalu yang keempat, mengontrol biaya pengeluaran kantor cabang. Selanjutnya adalah AR Controller ataupun Account Receivable Controller yang bertugas memonitor pembukuan dan piutang debitur dan juga membuat dan mengirimkan surat tagihan kepada debitur. Namun untuk AR Controller ini merupakan tugas dari pihak leasing FIF, yaitu Federal International Finance. Selanjutnya adalah pihak kolektor. Pihak kolektor ini juga dilakukan oleh pihak FIF, di mana tugas kolektor melakukan penagihan langsung ke debitur kredit yang melewati batas perjanjian pembayaran. Yang ketujuh adalah sales counter. Sales counter adalah karyawan yang pertama kali ditemui oleh para pelanggan saat pertama kali memasuki PT Capella Dynamic Nusantara. Tugasnya yang pertama melayani konsumen dalam melakukan pembelian sepeda motor, yang kedua melakukan promosi, yang ketiga membuat laporan penjualan harian maupun bulanan, dan yang terakhir menerbitkan kuitasi pembayaran. Kemudian ada penyalin data, adalah staf bagian yang tugasnya mencatat data-data penjualan, yang kedua membukukan surat-surat kendaraan seperti STNK dan nomor polisi, dan yang terakhir menginformasikan dan menyerahkan pembukuan surat-surat kendaraan tadi. Lalu yang kesembilan ada penyelia penjualan, yaitu staf bagian yang tugasnya adalah memonitor seluruh kinerja staf dan kegiatan penjualan, yang kedua memberikan pengarahan dan motivasi untuk melakukan peningkatan penjualan kepada staf penjualan, dan yang terakhir bertanggung jawab kepada kepala kantor penjualan. Yang ke-10 adalah staf penjualan. Staf penjualan melakukan kegiatan promosi atau pameran, lalu mencari sebanyak-banyaknya calon konsumen. Yang ke-11 adalah canvasser. Canvasser melakukan kegiatan canvassing, yaitu aktivitas komunikasi langsung kepada pelanggan, terutama daerah pelosok, dengan mobil yang langsung membawa sepeda motor. Yang terakhir adalah delivery man, Employee Delivery Inspection atau bisa disebut dengan PDA. Adalah tugasnya melakukan pengecekan kondisi sepeda motor, lalu melakukan proses pengantaran sepeda motor pesanan konsumen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi dan sistem penjualan kredit menurut para ahli. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Menurut Marshall Biromni dan Paul John Steinberg pada tahun 2016, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi data perangkat lunak, lalu infrastruktur teknologi informasi serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Lalu, menurut Pak Mulyadi pada tahun 2021, sistem penjualan kredit adalah suatu sistem yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan yang memiliki tagihan kepada pembeli tersebut. Bagian-bagian yang terkait dengan prosedur.
Yang pertama, bagian penjualan. Pada bagian ini bertanggung jawab atas menerima surat pesanan pembelian dari pelanggan, membuat beberapa surat pesanan pengiriman dan faktur, serta mendistribusikan surat pesanan dikirim ke bagian gudang. Yang kedua, bagian persediaan. Bagian persediaan berperan dalam hal menerima surat pesanan pengiriman dari bagian penjualan. Bagian ini juga menyiapkan beberapa barang yang tergantung dari surat pesanan pengiriman. Dan jika barang sudah disiapkan, akan direkap di dalam kartu persediaan barang, kemudian dikirim ke bagian pengiriman. Yang ketiga, bagian pengiriman. Bagian ini menerima barang dan surat pesanan pengiriman dari bagian gudang, dan menyerahkan barang ke perusahaan dan mengembalikan surat pesanan pengiriman ke bagian produksi. Yang terakhir, bagian jurnal atau akuntansi. Sistem penjualan kredit pada perusahaan ini menggunakan bagian akuntansi untuk mencatat setiap kali ada transaksi jurnal umum maupun jurnal khusus, merekapitulasi hasil penjualan, membuat laporan penjualan, serta mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit. Lalu, dokumen dan catatan akuntansi yang terkait dengan prosedur. Yang pertama, surat pesanan pengiriman merupakan dokumen yang penting untuk bertransaksi melalui penjualan kredit kepada pelanggan. Yang kedua, faktur penjualan dan tembusan. Dokumen yang dipakai untuk mencatat timbulnya piutang. Yang ketiga, bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi ke dalam jurnal umum. Yang keempat, surat pemesanan kendaraan atau biasanya disebut dengan SPK, merupakan dokumen yang diberikan kepada pelanggan setelah melunasi booking fee yang juga menjadi tanda dimulainya pelanggan membayarkan sejumlah tagihan yang telah disepakati. Selanjutnya, dokumen dan pencatatan akuntansi. Surat jalan yaitu dokumen yang berisi informasi terkait pengiriman barang yang biasa digunakan oleh perusahaan di dalam aktivitas pengiriman barang kepada pelanggan. Surat berita acara serah terima menjelaskan terkait objek yang diserahkan atau diterima oleh sebuah pihak dalam satu persetujuan. Biasanya, surat terima barang berisi tentang detail barang dan identitas pelanggan. Tanda terima sementara adalah dokumen yang menyatakan bahwa penjualan telah dilakukan meskipun pembayaran belum diterima. Kwitansi yaitu dokumen yang membuktikan atas transaksi yang dilakukan. Sistem pengendalian internal terbagi menjadi tiga, yaitu sistem pemisahan fungsi, sistem otorisasi dan prosedur pengendalian, dan praktik yang sehat. Sistem pemisahan fungsi terdiri dari transaksi penjualan kredit dilaksanakan oleh bagian penjualan, bagian pengiriman, bagian penagihan, dan bagian akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pengendalian terdiri dari pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi bagian pengiriman dengan menandatangani surat pengantar dan nota. Pencatatan dalam jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penjualan, dan kartu piutang diotorisasi di bagian akuntansi dengan memberikan tanda tangan kepada dokumen tersebut. Selanjutnya, praktik yang sehat. Surat order pengiriman dan faktur penjualan harus bernomor urut cetak dan dipisahkan. Bagian akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk memastikan ketelitian pada catatan piutang. Narasi, flowchart prosedur, dan DFD. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit pada PT Capella Dynamic Nusantara adalah: yang pertama, prosedur order penjualan; yang kedua, prosedur persetujuan kredit; yang ketiga, prosedur persediaan; yang keempat, prosedur pengiriman; dan yang kelima, prosedur pencatatan akuntansi. Selanjutnya, alur flowchart. Bagian penjualan, sales menerima order, meminta lalu memeriksa dokumen konsumen, yaitu KTP domisili Batam, kartu keluarga, dan slip gaji. Kemudian memeriksa kredit skor konsumen dan melakukan evaluasi apakah dokumen memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat, maka proses akan dicancel. Jika dokumen memenuhi syarat, maka sales membuat dua surat order. Lembar pertama diberikan polisi untuk dikonfirmasi dan menjadi aset cas. Lembar kedua akan diberikan ke bagian gudang. Selanjutnya, jika leasing menyetujui pembayaran, maka sales mengeluarkan 3 faktur penjualan. Lembar pertama ditujukan kepada konsumen sebagai faktur pembelian, lembar kedua ditujukan ke bagian gudang, dan lembar ketiga ditujukan ke bagian akuntansi. Kemudian, sales mengeluarkan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang. Kwitansi dibuat 2 lembar, lembar pertama ditujukan kepada leasing, dan lembar kedua sebagai arsip sales. Selanjutnya, bagian gudang. Bagian gudang menerima surat order lembar kedua dan faktur penjualan lembar kedua. Kemudian, bagian gudang menyiapkan kendaraan dan mencatat pengeluaran kendaraan. Selanjutnya, membuat surat pengambilan kendaraan dan membuat surat pengeluaran barang. Bagian pengiriman. Bagian pengiriman menerima faktur penjualan lembar kedua dari gudang dan faktur penjualan lembar pertama dari sales, di mana faktur penjualan lembar pertama akan ditujukan kepada konsumen dan faktur penjualan lembar kedua dijadikan arsip oleh gudang. Selanjutnya, bagian pengiriman menyiapkan surat perjalanan
Tahapan pada data flow diagram prosedur penjualan kredit PT Capella Dynamic Nusantara terdiri dari yang pertama, tahapan evaluasi dokumen data diri konsumen, yang kedua, tahapan pemesanan, yang ketiga, tahapan pembayaran, keempat, tahapan pengiriman, dan yang terakhir, tahapan pencatatan transaksi. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat tahapan-tahapan tersebut. Pada tahap pertama, konsumen akan menyerahkan dokumen data diri, yaitu KTP domisili Batak, kartu keluarga, dan slip gaji kepada sales. Sales akan menginputkan data dari konsumen untuk memudahkan konsumen saat pemesanan. Lalu, bagian administrasi akan mengakses data tersebut pada sistem informasi. Selanjutnya, tahap pemesanan. Bagian gudang menerima output surat order dan faktur penjualan dari bagian sales. Lalu, bagian gudang menyiapkan sepeda motor sesuai dengan surat order. Bagian gudang menginputkan data surat pengeluaran dan pengambilan sepeda motor. Selanjutnya, tahapan pembayaran oleh leasing. Bagian sales mengkonfirmasi data konsumen sudah memenuhi syarat dan surat order sudah dikeluarkan. Lalu, pihak leasing melakukan pembayaran kepada PT Capella Dynamic Nusantara. Selanjutnya, tahapan pengiriman. Bagian pengiriman mengirim sepeda motor kepada konsumen disertai dengan faktur pembelian, berita acara serah terima, dan surat jalan. Selanjutnya, tahapan pencatatan transaksi. Bagian akuntansi menerima output faktur penjualan dari sales. Lalu, bagian akuntansi menginput jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. PT Capella Dynamic Nusantara menerima pembayaran atas pembelian sepeda motor konsumen dari pihak ketiga yaitu leasing, sehingga proses angsuran pembayaran sepeda motor dilakukan oleh konsumen kepada leasing. Untuk itu, bagian akuntansi PT Capella Dynamic Nusantara tidak membuat buku besar pembantu piutang. Kelemahan prosedur sistem penjualan kredit yang diterapkan pada PT Capella Dynamic Nusantara, yaitu terdapat perbedaan antara sistem pengendalian internal menurut Mulyadi dan sistem pengendalian internal yang diterapkan. Menurut Mulyadi, bagian kas dan bagian akuntansi merupakan bagian yang terpisah. Sedangkan pada PT Capella Dynamic Nusantara, bagian kas merupakan subbagian pada bagian akuntansi. Solusi yang dapat kami berikan berdasarkan teori Mulyadi adalah pemisahan fungsi, di mana sebaiknya PT Capella Dynamic Nusantara memisahkan antara bagian kas dan bagian akuntansi untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan sistem.